Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat subuh Masjid Asy-Syarif rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang mubarak ini, yang penuh keberkahan ini, kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah dengan khusyuk, dan semoga ibadah kita diterima Allah sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan nyawanya untuk membela umat sampai membebaskan mereka minaz zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Jemaah rahimakumullah, pada hari ini sudah memasuki 4 Zulhijjah 1438 Hijriah. Di bulan Hijriah ini, di bulan Zulhijjah ya, di bulan Zulhijjah ini ada amal yang membedakan dengan bulan-bulan lainnya, dan banyak amal-amal tersebut ya. Ada umroh, haji, hari Arafah, puasa Arafah, perbanyak takbir dan lain-lain. Dan salah satu amal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan yaitu ibadah kurban. Nah, untuk hal ini maka saya telah menulis satu buku kecil panduan tentang kurban untuk merefresh kembali kita tentang fikih kurban. Dalam buku saku yang kecil ini yang sedang dibagikan kepada antum semua ini, terutama yang saya bahas adalah perkara yang sering terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Jadi di sini tidak semua dibahas, tetapi yang penting-penting, yang acap kali dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sering terjadi kekeliruan. Nah, jadi di sini kita hanya membahas perkara itu, dan mudah-mudahan kurban kita menjadi kurban yang diterima Allah, tidak menjadi kurban yang ditolak sehingga pekurban menjadi korban karena kurban yang enggak diterima. Ini penting sekali jemaah. Silakan antum, kita mulai ya, antum buka, kita mulai dari halaman pertama dari buku saku ini. Kurban ini maknanya secara fikih adalah penyembelihan hewan ternak tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam berupa onta, sapi dan kambing pada hari raya Nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hukum kurban ini, para ulama berbeda pendapat antara wajib dan sunnah muakkad. Mereka berdasarkan pada dalil-dalil. Pertama, para ulama yang menyatakan hukumnya wajib, dalilnya adalah surah Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku. Jadi nusuk itu maknanya bisa kurban, bisa manasik, ibadah haji dan umrah, bahkan ibadah secara umum. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahkan hidup dan matiku hanya kupasrahkan kepada Allah, Tuhan pencipta, penguasa seluruh sekalian alam. Di dalam ayat ini adalah lafaz nusuk yang bermakna kurban. Di dalam ayat ini antara salat dan kurban digandengkan. Salat adalah ibadah yang sangat penting dan wajib jemaah sekalian. Maka ibadah yang digandengkan dengan salat adalah ibadah yang penting dan wajib pula. Dalil yang kedua, antum melihat di halaman 1 paling bawah. Wajibnya kurban itu diperintahkan oleh Allah dalam surah
Al-Kautsar, dan saya yakin kita semua pasti hafiz ini ya, surat Al-Kautsar ini ya. Apalagi Al-Kautsar ini termasuk langganan dalam bacaan sholat kita ya. Paling panjang Pak. Al-Kautsar itu paling panjang, karena artinya Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah hanya menyembah Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kembali di ayat ini antara kurban dan sholat digandengkan dalam satu ayat, dan lafaznya menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah. Dalam kaidah usul fiqh ya, para ulama menetapkan satu diktum bahwa al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafih. Prinsip dari perintah Allah atau perintah Rasulullah menunjukkan wajibnya hukum, kecuali ada dalil lain yang menghalangi kewajibannya. Dalil yang ketiga, antum lihat di halaman 2 paling atas, hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, di mana Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Nabi melarang sahabat untuk salat ke Masjid Nabawi ataupun untuk berzikir membaca Al-Quran. Ini seolah-olah tiada faedah dia sholat dan membaca Quran di Masjid Nabawi sementara tidak berkurban dan dia mampu. Ini pun indikator wajibnya kurban. Dalil yang keempat, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, antum lihat di halaman 2 paling bawah. Hadis ini asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini adalah ketika Rasulullah mengimami salat Idul Adha. Beliau berdiri, kemudian beliau menghadap jemaah untuk berkhutbah. Beliau melihat adalah seekor kambing yang sudah disembelih. Selesai khutbah, beliau mendekati si kambing tersebut dan beliau berkata kepada siapa, Pak? Berkata kepada siapa, Bu? Kepada jemaah sekitar kambing, bukan kepada kambing. Kepada kambing, kambingnya udah sembelih dah. Kepada jemaah sekitarnya, apa kata Rasul? Man zabiha qabla ay yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yazbah falyazbah. Barang siapa yang telah menyembelih hewan ini sebelum salat Idul Adha, maka dia harus mengulangi dengan sembelihan yang baru. Wa man lam yazbah falyazbah, dan barang siapa yang belum menyembelih hewan kurban, segeralah menyembelih hewan kurban. Berdasarkan hadis ini ada dua pelajaran. Yang pertama, tidak sahnya sembelihan yang dilakukan sebelum salat Idul Adha, walaupun pagi itu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi mulainya sembelihan setelah salat Id. Yang kedua, perintah Rasulullah kepada sahabat yang sudah menyembelih sebelum salat Idul Adha agar mengulangi dengan sembelihan yang lain menunjukkan wajibnya kurban. Seandainya tidak wajib, tentu Rasulullah tidak akan menyuruh sahabat ini mengulang dengan sembelihan yang baru. Apalagi ujung hadis ini ada perintah Rasul, wa man lam yazbah falyazbah, siapa saja yang belum menyembelih segeralah menyembelih hewan kurban. Nah, inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijadikan para ulama sebagai dalil wajibnya kurban. Adapun para ulama yang menyatakan hukumnya sunnah muakkad, itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain, hadis sahih, di mana Rasul bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min asfarihi." Apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, sudah masuknya tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah seorang kalian ingin berkurban, fala ya'khudh min sya'rihi syai'an, maka dia tidak boleh mencukur rambut sehelai pun, wala min azfarihi, dan tidak boleh memotong kuku satu pun. Di tengah hadis ini adalah lafaz wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan apabila salah seorang kalian ingin atau hendak berkurban. Kalimat ingin
menunjukkan bahwa tidak wajibnya kurban. Kenapa? Kurban itu diserahkan kepada keinginan, iradah. Kalau dia mau silahkan, kalau tidak mau berkurban nggak apa-apa. Sehingga hukumnya tidak wajib. Tetapi ini bisa kita lihat di antara dua pendapat yang lebih kuat, yang menyatakan wajib atau sunnah muakkad. Sementara ulama yang menyatakan hukumnya wajib menganggap bahwa pendapat yang mengatakan sunnah muakkad ada kelemahan. Bukan dalilnya yang lemah, tapi sisi pendalilan. Menyatakan hukumnya sunnah muakkad karena ada lafaz arada, ingin. Ini dibantah karena apa? Karena dalam hadis ini, stressing dari hadis ini bukanlah lafaz arada. Stressing dari hadis ini adalah jawabus syarti, jawab syarat. Karena hadis ini diawali dengan huruf syarat, harfu syartin. Dalam bahasa Arab itu ada, dalam ilmu balaghah itu ada namanya kalimat syarat. Jumlah syarti, jumlatus syarti. Sama kayak ini kalau bahasa Indonesia itu apabila titik-titik maka titik-titik. Yang makanya itu stressingnya, bukan kalimat sebelum-sebelumnya. Apabila engkau marah padaku, lalu engkau ingin, apabila engkau ingin pergi pulang ke rumah orang tuamu, maka jatuh talakku padamu talak satu. Itu stressingnya. Maka jatuh. Itu ya. Nah seperti itu juga stressing hadis ini bukan itu. Sama halnya seperti surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Hai orang beriman, apabila kalian ingin salat. Saya tanya Pak, salat wajib atau tidak? Tapi kalau kalimat ingin salat, apakah salat itu diserahkan kepada keinginan? Yang ingin salat silakan, yang tidak ingin silakan? Ya enggak. Kenapa? Stressing dari ayat itu adalah jawab syaratnya. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wa amsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai dua mata kaki. Kewajiban berwudunya itu stressingnya, bukan ingin salatnya. Nah seperti ini juga, Anda yang sudah kena kewajiban kurban karena Anda mampu, maka Anda sejak 1 Zulhijjah hilal masuk, Anda kena larangan maka la ya'khuz min syari syai'an, dia tidak boleh mencukur rambut sehelai pun, wala min asfarihi, tidak boleh memotong kuku satu pun. Yang disebut dengan syari itu adalah sya'run itu bukan hanya rambut, apa saja yang tumbuh di atas kulit, bulu sekalipun. Jadi tidak boleh mencukur rambut, kumis, alis, jenggot, bulu ketiak, dan semuanya. Baik itu mengguntingnya, mencukurnya, mencabutnya, memotongnya. Dan tidak boleh memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Sejak kapan? Sejak hilal 1 Zulhijjah sampai sholat Idul Adha selesai dilaksanakan. Dalam pendapat lain mengatakan sejak 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, jadi sekarang Anda sudah masuk 4 Zulhijjah ini. Jadi Anda sudah terhitung dilarang. Ini sunnah larangan ini, nggak boleh lagi ya. Nanti ada yang nggak paham, jadi besok dia sholat Id, sekarang dia cukur rambut. Nah ini pelanggaran. Hampir-hampir seperti larangan haji umroh ya. Kenapa? Karena memang ibadah kurban ini pahalanya hampir saja menyamai pahala haji. Kalau tidak dilaksanakan. Jadi kalau antum tidak sanggup berhaji, ya ingin pahalanya besar kayak haji, kurban. Kemudian yang paling penting lagi, antum lihat itu di halaman 7. Kita lompat langsung, nanti penjelasan tentang hal tadi banyak di beberapa halaman di buku ini, detail dan dengan dalil-dalilnya. Doa menyembelih hewan kurban. Cuma sekalian, kesalahannya apa? Doa penyembelihan ini sering terjadi di berbagai tempat, termasuk masjid musola, yang membaca doa lain, yang motong lain, jagalnya lain, tukang doanya lain. Padahal sejak zaman Nabi sampai para ulama mazhab itu, yang memotong dan berdoa dialah orangnya. Nggak ada itu kata si jagalnya, sudah belum doanya, sudah, sambil
menghembuskan asap rokok ke leher si sapi, dia sembelih. Ketika Nabi menyembelih hewan kurban 2 ekor kibas, beliau yang berdoa. Ketika Nabi menyuruh Ali menyembelih onta beliau, Ali yang berdoa, Nabi di sampingnya. Ketika Nabi dan Ali bin Abi Thalib menyuruh Jagal untuk menyembelih, Jagal yang baca doa. Ali ada, Nabi ada. Padahal doa siapa yang paling makbul? Doa Nabi. Tapi yang baca doa si Jagal. Entah saat kapan, wallahu alam, saya belum tahu info. Kok sekarang di berbagai tempat yang baca doa lain, yang menyembelih lain. Tuh. Apa doanya? Sekedar untuk menghalalkan sembelihan cukup baca bismillah. Ya. Apakah itu bebek, ayam, kambing, sapi? Dalilnya surat Al-An'am ayat 118 dan 121. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin." Makanlah oleh kalian daging sembelihan yang dibacakan nama Allah ketika menyembelihnya jika kalian betul-betul beriman dengan ayat-ayatnya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Itu ayat 121-nya di halaman 8 Anda lihat. Janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, sesungguhnya itu dosa besar, fasik. Jadi kalau untuk halal bismillah. Dalam hadis tambah bismillah Allahu akbar. Tapi ini sembelihan biasa. Kurban itu penyembelihan spesial, ibadah spesial, hablum minallah. Apa bedanya? Bedanya nama si pekurban itu dimasukkan, dicantumkan, dibacakan dalam doa penyembelihan. Ini bedanya. Karena seolah-olah ini laporan, ya Allah, si fulan ini yang berkurban, ya Allah. Si Abdul Aziz ini yang berkurban, ya Allah. Nama yang disebutkan. Karena itu nanti panitia kalau menerima pekurban, nggak boleh pekurban itu hamba Allah, no name, si fulan, tanpa nama. Kenapa? Karena kurban ini min sya'airillah, simbol-simbol syiar-syiar agama Allah. Makanya nama pekurban itu harus dicantumkan. Bahkan disebutkan, misalnya hari ini pada subuh disebutkan upgrade pekurban hari ini. Sapi pertama 1, Bapak Haji ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sapi kedua, sapi ketiga, sapi keempat, sapi kelima belum ada pekurbannya. Yang belum berkorban Bapak Haji yang kaya raya ini, misalnya disebutkan juga. Iya, ditulis namanya di whiteboard. Kemudian nanti nama itu juga nanti ditulis, dilaminating, dibikin kalung, ditaruh di hewan. Nah, itulah nanti kalau si pemotong mau doa dia baca itu yang dikalungin, itulah orang-orang pekurbannya. Dan dimasukkan dalam doa. Apa doanya? 2 versi doa Rasulullah. Yang pertama, Rasul berdoa dengan ungkapan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad, Allahumma inna hadha minka walaka. Lalu beliau menyembelihnya dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Allahumma, yang Allahumma inna hadha minka, Anda lihat di halaman 9, itu tambahannya itu. Ya Allah, sesungguhnya ini kurban darimu. Maksudnya apa? Aku bisa laksanakan karena rezeki darimu. Walaka, dan untukmu. Maksudnya aku laksanakan ikhlas semata-mata karenamu. Ini Pak. Nah, termasuk juga ada doa yang panjang. Doa yang panjang ini dibaca juga oleh si pekurban. Kalau si pekurban tidak menyembelih hewan kurbannya, kalau dia wakilkan kepada jagal, maka si jagal baca, si pekurban baca. Si pekurban membaca doa ini setelah hewannya dipotong, darah mengalir itu. Sedangkan si jagal membaca doa ini sebelum menyembelih. Halaman 10 Anda lihat. Anda pasti hafal semua ya.
Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai wa ana minal muslimin ini doa dibaca juga oleh si pekurban setelah disembelih hewannya. Sedangkan si jagal doanya masih nyambung. Setelah wa ana minal muslimin, Allahumma minka walaka an. An dari siapa? Sebutkan nama pekurbannya. An Zaidan wa alihi bismillah Allahu akbar, atau bismillah wallahu akbar. Disembelih. Sesungguhnya aku hadapkan seluruh jiwa ragaku, wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan aku tidak termasuk orang musyrik. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku kupasrahkan semua kepada Allah Tuhan pencipta seluruh alam, tiada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang pasrah. Ya Allah, ini kurban darimu dan hanya untukmu. Ini dari Zaidan dan keluarganya. Ya Allah, dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sapi patungan 7 orang, sebutkan ke 7 namanya. Sebutkan, ini diangkat dalam doa. Bismillah. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an Fauzan wa ali Fauzan wa Zaidan wa alihi. Boleh juga ali Fauzan atau diganti dengan domir hi. An Fauzan wa alihi wa Zaidan wa alihi wa siapa nih? Wa Yahya wa alihi wa Maryam wa aliha wa Fatimah wa aliha wa Zakaria wa alihi wa Muhammad Sobari wa alihi bismillahi wallahu akbar. Saya tanya Bapak Ibu, selama ini kurban kita dibacain doa kayak gini nggak? Nah, ini apa bedanya dengan sembelihan biasa? Inti kurban itu yang hablum minallahnya itu penyembelihan. Sang penyembelih dan doanya itu yang hablum minallahnya. Ketika dia sudah jadi daging yang dicacah, itu semua jadi hablum minannas. Banyak orang abai di hablum minallahnya ini. Ada yang menganggap kurban itu sekedar bagi-bagi daging. Terserahlah setelah itu, bagi sajalah. Kalau Anda anggap kurban itu sebagai bagi-bagi daging belaka, maka serahkanlah di RPH, nanti sudah rapi baru ambil dagingnya itu. Lebih nyaman, lebih rapi. Tidak, kurban ini ibadah ritual, simbol tauhid, menyembelih kesyirikan karena hewan sering disembah manusia, menyembelih sifat-sifat kebinatangan manusia yang bakhil, yang pelit dan lain-lain. Ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam. Belum ada haji, zakat, umrah, belum ada semua ibadah itu, kecuali kurban telah lebih dahulu dilaksanakan ketika Allah memerintahkan 2 orang anak Nabi Adam untuk berkurban. Perintah ini sejak awal. Belum ada apa? Ibadah salat berjamaah waktu itu. Kurban lebih dahulu, sejak manusia ada di bumi ini. Kemudian yang sering terjadi kesalahan, halaman 10 Anda lihat, hukum menjual kulit hewan kurban, kepalanya, kakinya, jeroannya, bulunya, dan apa saja yang ada di hewan itu, atau menjadikan dia sebagai upah jagal, maka hukumnya haram. Kalau dilaksanakan oleh si pekurban, batal kurbannya. Kalau panitia berdosa besar. Karena Rasul bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatallah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka batallah kurbannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, halaman 11 Anda lihat, ketika Rasul menyuruh Ali untuk mengurus kurban onta milik Nabi,
Apa ungkapan Ali bin Abi Thalib? Beliau radhiyallahu anhu berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la'atal jazzar minha. Rasulullah perintahkan saya untuk mengurusi kurban beliau, onta ini ya, dan agar aku mensedekahkan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan seluruh isi perutnya dan bulu-bulunya, dan agar aku jangan memberikan si jagal darinya sebagai upah. Masih banyak masjid-masjid yang mengupahkan kepada tukang jagal kulit. Lalu dari mana si jagal dikasih upah? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali pula, beliau juga, apa kata Ali? Nahnu nu'atihi min indina, kami beri jagal upah dari dana lain, dari sumber lain yang kami punya. Sumber lain. Jadi dipisahkan mana upah, mana kurban, sejak kapan? Sejak akad. Misalnya 1 ekor kambing 3,5 juta atau 3.700.000. Jadi akadnya begini, 1 ekor kambing 3.750.000 dalam kurung sudah termasuk biaya operasional dan upah potong. Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Tidak boleh. Itu gharar, nggak jelas mana kurban, mana operasional dan upah. Kalau Anda berakad seperti itu, nanti oleh panitia dibeli itu kambing kecil harga 750, lalu 3 juta dia ambil, itu tidak salah dia, karena akadnya sudah Anda setujui, suka sama suka. Maka Anda pisahkan 1 ekor kambing 3,5 juta, ditambah biaya operasional 205, biaya operasional dan ongkos potong 250.000, total 3.750.000. Nah itu yang benar akadnya. Nanti dari 250.000 itulah si tukang potong diupahin. Dari situlah nanti teh kopi panitia untuk beli balok, golok, tali, sewa tenda, spanduk, itu dari situ tuh, bukan dari unsur 3,5 juta. Banyak sekali Pak, apalagi yang online di Republik itu baca itu ya, kurban kambing sehat gemuk 1.600.000, dalam kurung sudah termasuk ongkos potong dan operasional. Aduh, ini batil akadnya. Karena orang sudah yang penting ngasih orang daging, nggak mikir lagi dia ini ibadah penting. Halaman 12. Ini penting lagi ini. Syarat-syarat dan pembagian distribusi daging kurban. Bagaimana sih? Yang pertama, syarat orang mesti dia mampu menyediakan baik hewan maupun uang dari sumber yang halal dan bukan hutang. Kurban ini persembahan terbaik loh. Kalau kambing miliknya halal, bukan curian. Kalau uang yang halal, bukan hasil korupsi, jual narkoba, gaji nggak jelas, ini gajinya, ini apa namanya kalau ditangkap KPK itu, pejabat itu, gratifikasi, apa itu? Ya, ini persembahan Allah, nggak boleh yang haram, dan nggak boleh hutang. Anda hutang duit 4 juta, beliin kambing, kurban, lalu bulan depan Anda cicil itu hutang, ya nggak boleh. Ini tidak terbaik namanya. Sedangkan kurban mesti terbaik, karena ini persembahan kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh yang lain, harus binatang ternak yang sudah ditentukan syarat. Onta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, kibas, domba. Tidak boleh kuda, tidak boleh ayam, bebek, lele. Ini ibadah mahdolah, jangan pakai pikiran. Ini sudah ikutin saja jutlaknya dari Nabi. Karena itu Kang Jalaluddin Rahmat itu mengkonversi kambing ke ayam. Daripada kambing banyak yang bisa makan, kambing konversi ke ayam. Kalau harga kambing 3,5 juta, kalau jadi ayam itu bisa 100 ekor. Bagiin ayam sebagai kurban. Nggak boleh. Dan tidak boleh dialihkan jadi uang, Pak.
Wah, orang miskin ini lebih butuh uang karena untuk SPP, biar rumah sakit. Nggak boleh juga. Bagi uang itu bukan kurban, itu sedekah. Dan tidak boleh dipakai. Ini nih. Anda nabung baru 3 juta. Belum masuk Zulhijjah, baru bulan Syawal. Pakai dulu dah. Nggak boleh, kalau Anda sudah niat nggak boleh pakai. Itu milik Anda loh. Ada 3 ibadah yang ibadahnya sifatnya perjanjian kepada Allah, yaitu kurban, haji, umroh. Kalau Anda sudah niat kurban, bahkan nggak niat pun Pak, Anda punya kambing, punya Anda, baru umur 6 bulan. Waduh, cakep bener kambing saya ini. Kalau jadi kurban ini mantap. Tapi Anda sudah ngomong dari lisan Anda, maka si kambing tidak boleh Anda jual, tidak boleh Anda potong, Anda rawat sebaik mungkin sampai 2 tahun. Anda harus jadikan dia binatang kurban. Itu kambing Anda. Kalau kambing orang lain Anda katain begitu, nggak termasuk, ya. Sama Anda nabung untuk haji, umroh, kurban, Anda pakai nggak boleh. Anda pemiliknya nggak boleh. Apalagi yang bukan pemiliknya. Itu kasus travel umroh itu Pak, nggak usah saya sebut ya, Anda sudah kenal semua lah. Dia dibayar sekarang, berangkat setahun lagi. Diapakan itu bayaran orang untuk umroh? Dibisniskan di dunia saham. Haram Pak, pemiliknya saja nggak boleh, apalagi orang yang dititipin. Kalau saham itu kan gambling, bisa rugi selain riba, perjudian, dan memang tidak boleh. Nah, itu bangkrutlah travel itu. Nah, kemudian ada lagi pihak yang mau pakai dana haji 80 triliun, nggak belajar dengan kasus umroh ini ya. Itu orang sudah kasih itu bayar untuk haji, berangkatnya 10 tahun lagi, uangnya 10 tahun itu 10 tahun dipakai Pak, investasi. Nggak boleh Pak. Ini ibadah perjanjian, jangan macam-macam, jangan bikin permusuhan dengan Allah. Pakai itu 80 triliun, jadilah pelabuhan, jadi jalan tol, besok tsunami, gempa bumi, hancur semua itu. Yang di otaknya kalau jadi jalan tol, jadi pelabuhan, nanti setiap hari itu miliaran, untungnya miliaran, kan itu kan? Selesai itu rapi semua, besok gempa, nggak usah tinggi-tinggi, 9,9 SR, nggak usah lama-lama, 2 hari saja. Jangan buat permusuhan dengan Allah. Yang ketiga, Anda lihat halaman 12. Syarat binatang tidak boleh cacat. Panitia tolong perhatikan. Yang pertama, tidak boleh buta. Yang cacat ini Pak, tidak hanya tidak berpahala, malah berdosa besar kalau binatang ini jadi kurban. Yang pertama, al-aura, buta, bayinu auruha, jelas butanya. Gemuk, berdaging, ya, jalan nabrak tembok. Kok nabrak? Buta. Itu walaupun gemuk jadi binatang kurban, dosa. Yang kedua, al-arja'u, pincang, bayinu arjuha, jelas-jelas pincangnya. Memang tidak buta, pas dia jalan geol-geol, zigzag. Kenapa sih kambing lihat kakinya yang 4, yang 3 lurus, yang keempat segitiga? Pincang, nggak boleh Pak. Walaupun gemuk sehat. Kalau pincang aja nggak boleh, apalagi buntung ya. Yang ketiga, al-marid bainu marduha, sakit, jelas sakitnya. Gemuk, tidak pincang, tidak buta, pas jalan 10 langkah jatuh dia. Diberdiriin lagi jalan 3 langkah jatuh. Ditensi oleh dokter. Wah, ini 40 derajat suhunya, kena DBD. Tak boleh, haram. Yang keempat, yang kurus kering, allati la tunqi, tidak ada dagingnya, kelihatan tuh Pak. Ya, kalau Bapak punya mobil ditabrak kiri, ditabrak kanan tuh peot kiri kanan. Ini si kambing peot kiri kanan. Pahanya tuh ke dalam, cekungan ke dalam dua-duanya. Dari sisi perutnya garis-garis tulangnya kelihatan. Itu nggak boleh. Persembahan kepada Allah kok. Kalau ngesop silahkan tulang itu. Nah, ini 4 cacat yang dosa besar kalau jadi
kurban. Tapi kalau hewan ini jadi sedekah, berpahala besar. Nah, beda nggak antara kurban dengan sedekah? Kurban dengan amal lain yang hanya bagi daging? Beda. Ini banyak orang sama yang penting bagi daging untuk orang miskin. Tidak, kurban itu untuk orang kaya, dagingnya untuk orang miskin juga. Nanti di distribusinya ada di hadis ya. Nah, ada cacat-cacat yang masih boleh. Patah tanduknya satu, patah giginya, copot kupingnya satu, putingnya lepas. Atau Pak, ini yang tidak dididik orang, hewan yang dikebiri. Itu si kambing jantan kalau atau sapi jantan kalau nggak produktif tuh dikebiri Pak, sehingga tidak kawin-kawin, makan rumput terus, jadi gemuk, jadi besar. Nah, kita tergoda kan, besar, berapa harganya? 75 juta, berapa 1 ton? Nggak tahu kita. Tanya, ini Pak, ini nggak pernah kawin, ngapain? Dikebiri. Itu masih boleh jadi kurban, tapi tidak ada pahalanya karena hukumnya makruh. Hilangkan dari mindset Anda bahwa kurban itu hanya bagi daging. Kalau bagi daging, hewan itulah yang pas untuk kurban. Tapi kalau Anda kurban dengan hewan 1,5 ton itu, tapi hewan itu dikebiri, maka tidak ada pahalanya secuil pun karena hukumnya makruh. Ayo panitia, tolong nanti ditanyain tuh pedagangnya, ini hewan besar memang saya rawat bertahun-tahun Pak, kesayangan saya ini, ambil itu, bagus. Kenapa besar begini? Supaya besar dia makan rumput, dikebiri Pak. Itu jangan, nggak ada pahalanya. Kalau Anda berpikir cuma bagi daging, itulah pilihannya, tapi tidak seperti itu. Yang keempat, syarat orang. Yang pertama, muslim. Kurban dari non muslim tidak sah. Panitia wajib menolak. Kenapa? Ibadah kurban ibadah ritual, hablum minallah. Nama pekurban dimasukkan dalam doa, diangkat ke langit. Kalau namanya kafirius gimana? Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an kafirius. Bagaimana itu? Gak bisa Pak. Yang kedua, merdeka bukan budak. Yang ketiga, baligh. Nah, ini kadang-kadang anaknya 3 tahun 2 tahun kurban semua. Yang baligh, akan lain halnya kalau yang baligh dari rumah itu sudah kurban, lalu dia 2 ekor kambing, yang satunya yang anaknya, itu boleh. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kalau anak yang belum baligh semua, yang balighnya tidak kurban, itu tidak boleh. Yang keempat, berakal, tidak gila. Yang kelima, mempunyai kelapangan rezeki. Kalau tidak mampu, nggak wajib. Kalau nggak mampu, terima daging kurban, bukan kurban. Tapi jangan gini, ya, sambil main handphone. Panitia, itu berapa kurban satu? 3,5 juta Pak, ditambah operasional dan upah potong 200 jadi 3,7 juta. Hah? Mahal. Sambil main handphone harga 12 juta. Distribusinya Anda lihat nomor 5 di halaman 13. Kata Nabi, fakulu minha wa tasaddaqu wa tahaddu. 3 cara pembagian. Pertama, dimakan oleh si pekurban. Yang kedua, disedekahkan. Yang ketiga, dihadiahkan. Apa maksudnya? Si pekurban disunahkan makan daging hewan kurbannya. Fakulu, makanlah, itu perintah dan itu ibadah. Ini ada ijtihad para ulama, karena Nabi sebut 3, makan, sedekahkan, hadiahkan, maka dibikin sepertiga, dimakan pekurban, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Sepertiga itu bukan hadis, ijtihad, sehingga boleh komposisinya untuk dimakan 20%, untuk disedekahkan 70%, atau 60%, dihadiahkan 20%, terserah panitia ngaturnya. Tapi caranya hanya 3 ini, tidak dijual, tidak diupahkan. Ini yang penting. Jadi si pekurban boleh makan daging hewan kurbannya. Boleh nggak si pekurban minta, panitia, ini kurban saya, nanti setelah dipotong dikulitin, saya minta paha kanan yang belakang. Boleh nggak? Boleh minta. Boleh nggak minta?
Ya bolehlah, sebelum itu kan belum sepertiga. Boleh minta pahanya 1, itu kurang jauh dari sepertiga, silahkan. Tidak boleh kalau Anda kurban kambing minta paha sapi. Tapi ini sepertiga ini ijtihad ya. Boleh saja itu kurban 10% dari dagingnya ya, atau kurang dari itu. Kemudian sepertiga disedekahkan atau lebih lah, tidak sepertiga. Apa maksudnya sedekah? Prioritaskan sedekah untuk fakir miskin dagingnya. Ya. Kemudian berikutnya dihadiahkan. Apa maksud dihadiahkan? Orang kaya pun dibagi, Pak. Walaupun dia tidak kurban, orang kaya, apalagi namanya bakhil, medit, pelit, bagi itu sebanyak-banyaknya kepada dia daging kurban. 2 karung tulangnya saja misalnya. Itu dari akad hadiah. Dari akad hadiah ini maka non muslim juga dibagi. Jadi ada tetangga kita non muslim, kasih daging kurban. Karena ini sudah hablum minan nas. Pendistribusian itu hablum minan nas. Anda bedakan tadi ya. Kalau hablum minallah sumbernya dari non muslim, itu tidak boleh. Tapi kalau pembagian ini hablum minan nas, maka boleh. Jelas? Lanjut. Ini saya singkat aja lah, waktunya sudah hampir habis. Oke, sebelum waktunya habis, jemaah sekalian, saya ingin ini saya cetak 4.000 ini, Pak. Memang satu-satunya murah kalau hitung satu-satu, tapi kalau sekali 4.000 jutaan ini. Nah, saya akan minta izin Pak Haji Janwir. Nah, saya akan edarkan celengan yang isinya celengan wakaf, tetapi nanti saya akan bagi 2, setengahnya untuk bayar cetak buku, setengahnya buat wakaf. Nanti bapak-bapak terserah seikhlasnya mengisi celengan tersebut. Yang tidak bawa duit juga nggak apa-apa, nggak usah ngisi. Ya. Halaman berapa lagi ini? Kita cepat-cepat aja nih. Halaman 14, waktu berkurban 4 hari. Hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kapan saja Anda sembelih silakan. Mau pagi, sore, duha silakan, tengah malam jam 2 silakan. Asalkan setelah sholat Idul Adha. Kalau penyembelihan sebelum sholat Idul Adha, walaupun itu tanggal 10 Zulhijjah, tidak sah. Ada sholat silakan. Mau pagi, sore, malam, jam 2 malam boleh. Kita akhiri halaman 16 terakhir. Berlaku ihsan ketika menyembelih hewan. Kata Nabi, sebaik-baik sembelihan setajam-tajamnya golok. Jadi kalau Anda menyembelih, maka tajamkan golok setajam-tajamnya, setajam silet, bahkan lebih lagi tajamnya. Jangan si tumpul. Udah robek kulitnya, belum juga kena itu urat nafasnya. Waduh. Makanya para ulama batasin maksimal penyembelihan itu waktunya, durasinya 4 detik. 3 detik, 4 detik lampu kuning. Kalau 5 detik sudah zolim kepada hewan. Kenapa dia bisa lama? Karena golok sembelihnya nggak tajam. Yang kedua, jangan mengasah golok di depan hewan. Nabi marah, ada sahabat yang mengasah golok di depan hewan. Kata Nabi, hei, apa Anda hendak membunuh hewan ini berkali-kali? Yang ketiga, menggiring hewan ke tempat penyembelihan dengan baik. Yang keempat, baringkan hewan, hadapkan ke kiblat. Hadapkan kiblat, kepalanya di sini, kakinya ngadap sini berarti. Kepala di sini, kakinya ngadap sini. Itu ya. Penyembelihnya dari belakang. Sehingga penyembelihnya pun ngadap kiblat. Menyembelih bagian leher, ada tradisi di mana Pak itu ya? Ditombak itu kerbau. Toraja kalau saya tidak salah ya. Tradisi dalam rangka menarik para wisata, itu hewan ditombak Pak. Tombakan pertama wali kota, tepuk tangan, keluar ususnya. Tombakan kedua, buntutnya ditombak. Ini tidak berperi kebinatangan. Kemudian yang keenam, berdoa ketika menyembelih.
Dan yang membaca doa ini si pemotong dan pekurban. Si pemotong berdoa sebelum menyembelih, si pekurban setelah disembelih. Dan ini adalah waktu yang mustajabah, doa dikabulkan. Dan tidak hanya doa tadi ya, ketika hewan Anda disembelih serat keluar darahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doanya. Setelah itu Anda bebas berdoa apa saja, bahasa apa saja, dan itu waktu mustajabah, doa yang Allah kabulkan. Seperti doa Anda di depan multazam. Ada nggak yang begitu setelah hewan disembelih berdoa begitu? Enggak. Kenapa? Saya kan cuma bagi daging. Yang ketujuh, jangan menyembelih hewan di depan hewan. Kalau ngasah goloknya nggak boleh, apalagi. Jadi hewan jangan nonton, Pak. Live show, ya. Yang kedelapan, jangan mencaci hewan. Dasar binatang, jangan. Kambing lu rasain mampus, jangan Pak, nggak boleh. Ada akhlak dengan hewan. Bahkan bohong aja nggak boleh. Anda pulang dari masjid, di belakang rumah Anda ada ternak ayam kecil-kecilan, supaya penat Anda enak. Lihat ayam kan enak Pak, panggil, datang si hewan, nggak dikasih. Hoak kepada ayam, hoak itu nggak boleh, dosa. Hoak itu Pak. Terus datang kucing, nggak dikasih, hoak lagi. Kemudian yang kesembilan, ini terakhir nih, jangan menguliti, memutuskan kepala hewan, memutuskan kaki hewan sebelum betul-betul mati. Kenapa? Hewan yang baru disembelih itu belum mati, darahnya mengalir itu belum mati. Nah, kalau dikulitin sakit, dikuliti hidup-hidup sakit. Bahkan jemaah sekalian, ini hadis Nabi melarang, tapi ada penelitian ilmiah 2013 yang lalu. 2 orang profesor dari Jerman itu membuat alat rasa sakit hewan yang dibunuh. Hipotesanya, pembunuhan yang terbaik itu dipingsankan dulu baru disembelih, atau ditembak mati, atau dipukul batok kepalanya, atau disetrum. Sedangkan pembunuhan cara Islam yaitu hidup-hidup disembelih, sadis, bengis, barbar. Itu hipotesanya ya. Tapi 2 profesor ini kaget ketika dia melakukan uji hipotesis itu. Semua penyembelihan semua pembunuhan dengan cara disetrum, tembak mati, dipingsankan, disembelih, itu alat ukur rasa sakit hewan itu tinggi, tidak stabil, menunjukkan bahwa si hewan sakit luar biasa, walaupun fisiknya nggak bergerak-gerak. Nah, mereka lebih kaget lagi dan takjub ketika disembelih dengan cara Islam. Ketika darah mengucur itu dilihat derajat yang bergerak itu, angka kenyamanan si hewan itu pun ada ukurannya, mulai dari rendah naik lebih nyaman. Ketika darah mengucur lagi keluar semua itu ada suaranya, itu semakin nyaman. Dan kenyamanan yang suaranya keluar itu sama dengan ketika hewan itu kawin, klimaks nyamannya itu. Berarti si hewan itu ketika disembelih nikmat, fly to the sky. Dan ini barangkali, saya nggak tahu, wallahu alam, rahasianya kenapa hukuman mati di Jeddah itu, di Masjid Putih itu Pak, Masjid Pancung, itu tidak disetrum, tidak tembak mati, tidak dijatuhkan dari gedung tinggi, tapi dipancung, ya nggak? Mungkin ada kenikmatan setelah dipancung itu kali ya. Nah, kalau nggak percaya coba. Nah, yang kedua, alasannya ketika hewan disembelih itu Pak, dia tarik semua darahnya keluar dari leher, semuanya. Ini waktu Dinas Kesehatan Tangsel ya, ngasih training kurban itu. Ketika ditarik semua darahnya keluar, itu
habis darahnya sehingga dagingnya itu tidak ada endapan darah. Healthy meal dagingnya itu. Kalau dia lagi keluar darahnya dikulitin atau dipotong kepalanya, si hewan itu merasa sakit, dia tahan sakit itu, maka sebagian darah itu tertahan sehingga menjadi endapan, dan itulah sumber stroke, kanker, darah tinggi dan lain-lain. Ini hebat sekali Islam, pasti hebat Islam. Dan fitnah berikutnya adalah kalau hewan itu dikulitin dan masih hidup, pertanyaannya hewan itu mati disembelihkah atau mati dikuliti? Kalau kesimpulannya hewan itu mati, kan yang dilihat akhir hayatnya. Kayak kita ini manusia ini, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah akhir hayatnya, bukan ketika masih hidup ini. Nah, ketika akhir hayatnya si hewan itu dikuliti, berarti dia bangkai, bukan hewan kurban. Nah, ini panitia, saya sudah berulang-ulang Pak, WA kemana-mana masjid dan grup BSD ini, tolonglah panitia ini training kurban agak sekali sajalah, 10 hari sebelum saatnya, ajak jagal, ajak berkurban. Paling tidak ketua DKM, bendahara sama panitia kurban, supaya tidak terulang seperti ini. Nah, tadi mindsetnya gara-gara mindset tadi, kurban itu hanya bagi-bagi daging. Inilah kekeliruan, padahal kurban itu untuk orang kaya juga, dagingnya untuk non muslim juga. Nah itu ya mas kalian, waktu kita sudah lewat. Ada tanya jawab nggak nih? Satu saja kalau ada. Nggak ada? Ya Ustaz. Di tadi si korban itu nggak boleh anak kecil, yang belum balik. Itu kalau bagaimana kalau dia sah? Kalau dia korban itu sah, ya bukan saya katakan tidak boleh, karena kewajiban kurban adalah kewajiban satu keluarga satu hewan. Nah kalau di keluarga itu sudah ada yang balik berkurban, maka yang anak kecil boleh, tapi tidak wajib, itu hanya sunnah. Tapi kalau di keluarga itu tidak ada yang korban kecuali anak yang belum balik, itu nggak boleh. Karena kurban ini ada latar belakangnya dulu rajaban. Sebelum turun ayat kurban itu rajaban. Rajaban itu namanya atirah. Di zaman Nabi ya, atirah itu sembelihan wajib satu keluarga satu hewan, yaitu kepala keluarga. Nah ketika turun ayat kurban, dinasakh atirah itu, ditiadakan, diganti dengan kurban. Waktunya bukan lagi bulan Rajab, dialihkan ke Dzulhijjah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan perbuatan Nabi Ibrahim dan keluarganya di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi atirah itu sebagian tradisi sebelum Nabi diutus, dihapuskan, ikutin tradisi Nabi Ibrahim. Jadi satu keluarga wajib satu orang. Kalau dia dua boleh. Bahkan jemaah sekalian, ada khalifah pertama Bani Abbasiyah itu dikenal dengan Abul Abbas Asy-Syafah, sang pembunuh penumpas darah. Seram nggak namanya? Kalau orang nggak ngerti sejarah, wah pemimpin Islam benar-benar pembunuh, namanya saja sang penumpah darah. Padahal dia tidak tahu kenapa digelar khalifah Islam itu dengan Asy-Syafah. Karena Khalifah Abul Abbas Asy-Syafah tiap tahun berkurban dengan 1000 ekor onta. Beliau beli dengan uangnya sendiri, beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Jadi satu orang boleh 1000 ekor. Jadi panitia siap-siap nih, saya sudah melihat wajah-wajah yang mau kurban 1000 ekor ini. Satu orang 1000 ekor onta tuh, khalifah kaum muslimin. Nah, disebarkan sampai ke Afrika, sampai ke Amerika itu dagingnya. Ya, jadi itu ya. Gimana nih waktunya? Nggak apa-apa ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahman. Jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa contohnya Nabi Muhammad 2 kambing, satu untuk keluarga Nabi, satu untuk umatnya. Nah sekarang masyarakat berkembang, satu orang satu kambing, satu sapi 7 orang. Nah ini bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, saya kembalikan tadi, memang Nabi selalu berkurban 2 ekor kibas yang besar, bertanduk, bersih, berkulit hitam atau putih.
Tapi kewajiban kurban itu bukan 2. Nggak boleh Pak, satu kambing itu 3 orang nyumbang, satu siswa 100.000, nanti semua kumpulan uang beliin sapi dapat berapa ekor kurban SMA 5 misalnya ya. Nanti doanya ini wajah tu wajah sampai Allahumma taqabbal Allahumma minka walaka an SMA 5 wa ali SMA 5 bismillah Allahu akbar. Nanti SMA-nya masuk surga, santrinya enggak. Kurban itu 1 orang 1 kambing. Kenapa doa Nabi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terima kurban dari Muhammad dan keluarga? Maksudnya kurban itu pahalanya sangat besar, bukan banyak. Banyak nggak pahala kurban? Nggak banyak, tapi banyak. Tsunami pahala, sehingga tidak sanggup ditampung oleh seorang saja, ditampung oleh keluarganya juga. Itu makna misalnya bismillah Allahumma taqabbal min Zaidan wa alihi Allahumma in hadza minka walaka. Maksudnya Pak, yang berkurban si Zaidan, adapun pahalanya itu meluber untuk seluruh keluarganya. Jadi keluarga itu kebagian pahalanya, bukan pekurban. Pekurbannya hanya si Zaidan 1 orang, sehingga yang dilarang motong kuku dan rambut hanya si Zaidan, tidak kepada keluarga yang lain. Jadi jangan akadnya, lagi-lagi panitia, tolong dengar. Yang nggak panitia boleh, kalau ada kesibukan pulang duluan. Bukan begini, kurban keluarga Zaidan, salah. Yang berkurban Zaidan, bukan keluarganya. Jadi kurban Zaidan dan keluarga, itu yang betul. Sesuai hadis tadi ya. Adapun sapi, memang dalam hadis sebutkan bisa patungan 7 orang. Tapi nggak mesti 7, 1 orang 1 sapi boleh, 2 orang 1 sapi boleh, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, tapi tidak boleh 8 orang. Kurang dari 7 atau kurang boleh. Seekor sapi. Anda bertiga nih berkomunikasi. Kita korban sapi yuk, berapa kita beli? Yang 28 juta. Oke, kita berempat deh, 7 juta urungan. Itu boleh. Atau saya aja deh yang beli sapinya, nanti saya sedekah untuk Anda kurban juga dengan patungan sapi ini. Boleh Anda bersedekah, dia berkurban. Kalau 7 itu ada hadisnya Pak memang. Tapi kalau kambing 7 orang, itu nggak ada hadisnya. Sapi 1 sekolahan nggak ada hadisnya. Berhentilah mengakal-akali ibadah mahdoh. Kenapa? Ibadah mahdoh itu jutnis dan jutlaknya sudah jelas dari Rasul. Kita jangan buat-buat. Apalagi Rasul mengatakan khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum. Kamu ikutin saya saja deh dalam urusan manasik. Kalau nusuki ini kurban juga termasuk itu, maka termasuk dalam makna khudhu anni manasikakum itu. Jangan bikin-bikin pakai akal, logika. Kalau pakai logika Pak, kita kurban lele aja deh. Banyak yang bisa dibagi tuh lele 3 ekor setiap. Itu ya Pak ya. Nah tapi kalau tadi sapi itu memang boleh sampai 7 orang, 6, 5, 4, 3, 2 atau pekurban sendirian tuh ya Pak ya. Oke. Ya Pak Haji. Soal potong rambut dan kuku. Ya. Mungkin ada di antara kita ini berkurban di 2 tempat. Ya. Di satu tempat dipotong pada hari Idul Adha. Kemudian yang lain mungkin di hari Kasih hari terakhir. Ya. Ini dia memotong rambutnya boleh nggak setelah kurban pertama yang dipotong? Yang pertama hadis tentang larangan memotong kuku dan rambut itu riwayat Imam Bukhari itu kalimatnya idza dakhalal usyur. Usyur itu 10. Apabila telah masuk 10 hari. 10 hari Pak ya, bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudh min sya'ri syai'an wala min asfarihi. Berdasarkan hadis itu yang disebut usyur ya 10 hari. Nah hadis ini dipegang oleh para ulama sebagai dalil bahwa ketidakbolehan memotong rambut dan kuku itu sampai hari ke-10, yaitu sampai sholat Idul Adha.
sehingga dia boleh memotong kuku dan rambut setelah sholat Idul Adha. Ini satu pendapat. Kalau kita berpegang pendapat ini aman Pak, mau di hari kedua, hari ketiga disembelih, setelah sholat Id potong. Kuat dalilnya hadis Imam Bukhari. Tapi ada khilafnya dari pendapat yang lain bahwa kebolehan itu setelah hewan kurbannya disembelih, karena dia terkait dengan penyembelihan. Nah kalau itu ngikutin kapan setelah disembelihnya. Nah untuk pendapat kedua ini menjadi pertanyaan seperti Pak Haji tadi, ya bagaimana kalau 2 ekor? Ya maka kita mengambil dalil keumuman dalil musaraah, menyegerakan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, yang menyegerakan mana yang duluan setelah dipotong, setelah itu kita potong kuku dan rambut. Ya, walaupun di 2 tempat. Nanti kalau Bapak satu di daerah timur, satu di sini, kan ada 2 jam selisihnya. Nah, maka kita bisa mengambil keumuman dalil musaraah, menyegerakan diri baik dalam rangka menjauhi larangan ataupun menjalankan perintah. Menyegerakan itu sunnah. Kalau itu mana yang duluan? Oke ya. Saya rasa cukup demikian jemaah sekalian. Mohon maaf kelebihan waktunya. Saya doakan semoga Allah melimpahkan antum rezeki yang berlimpah, halalan thayyibah, anak-anak yang sehat walafiat, soleh dan solehah. Semoga ada yang menjadi hafiz hafizah, dan semoga Anda istiqomah menjadi imam keluarga, pembimbing keluarga ke surga, dan semoga istri Anda bertambah solehah maksudnya ya. Dan semoga kita semua bisa bersama Rasul di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.